Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Firdaus Amalia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dari TK DUP Kedanyang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan teacher center. Jadi, pembelajaran masih berpusat pada guru, dan saya hanya memandang murid sebagai objek pembelajaran saja. Selain itu, saya juga masih menggunakan metode ceramah di dalam pembelajaran saya. Yang kedua, saya hanya melihat hasil akhir sebagai tolak ukur kemampuan anak-anak. Dan yang ketiga adalah kurang peduli pada kenyamanan murid saat belajar. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini memang kuranglah tepat. Sebelumnya, saya lebih menekankan pembelajaran di aspek kognitif dan psikomotor saja. Harusnya saya juga perlu mempertimbangkan aspek lain, yaitu afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya berubah. Yang sebelumnya kiblat saya adalah teacher center, namun kali ini saya mencoba menerapkan student center, di mana murid sebagai subjek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Yang kedua, sebagai guru saya hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam menyampaikan pembelajaran, maka saya harus menerapkan beberapa hal yang positif, seperti sabar dan ikhlas, kemudian memahami karakter murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu saya harus menghargai perbedaan karakter murid dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang dapat saya terapkan adalah menggunakan metode student center, di mana saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan saya hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang ketiga, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Keduanya sangat penting dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengikuti kondisi saat ini agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak, pelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah sebagai tuntunan, yakni menuntun murid dan memberi arahan agar pembelajaran menyenangkan dan perkembangan murid dapat tumbuh secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.